Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Hana Dela Seda Yumdik dan di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya berjudul Performance Analytics Kimia Farma for Business Year 2020 until 2023. So, saya merupakan fresh graduate dari Brawijaya University, jurusan Administrasi Bisnis, dan saya juga sempat melakukan pertukaran pelajar ke Korea di Kangwon National University untuk jurusan International Trade dan Commerce. Kemudian saya juga memiliki pengalaman untuk managing and acquiring large dataset using Google BigQuery untuk optimize data analysis. Dan saya juga memiliki attention to detail, critical thinking, and problem solving skills. Dan saya juga merupakan seseorang yang komitmen untuk memberikan insight yang akurat dan juga memberikan kontribusi kepada kesuksesan suatu proyek dalam memberikan keefektifan data strategis. Kemudian berikut merupakan kursus-kursus dan certification yang sudah saya peroleh, di mana saya pernah melakukan kursus di Udemy untuk sales training, kemudian juga di BCG untuk consultant, kemudian juga untuk digital marketing di MySkill untuk Microsoft Office Desktop Application dari Microsoft sendiri, dan juga digital marketing di Sunbercode. Kemudian masuk ke company yang saya analisis, yaitu dari Kimia Farma, di mana Kimia Farma merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 1817 dan merupakan salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi obat-obatan suplemen kesehatan dan kosmetik, serta mengoperasikan apotik, klinik, dan laboratorium. Perusahaan ini memastikan akses layanan kesehatan di seluruh negeri dan mendukung berbagai inisiatif kesehatan pemerintah. Bercita-cita untuk mendunia, Kimia Farma terus berinovasi dan memperluas jangkauannya. Kemudian masuk ke proyek portofolio, di mana proyek pertama saya adalah di sini membuat tabel analisa menggunakan Google BigQuery. Pada proyek ini, saya ditugaskan untuk membuat tabel analisa berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel, yaitu KF Final Transaction, KF Inventory, KF Kantor Cabang, dan KF Product. Berikut ini adalah kolom-kolom yang mandatory pada tabel tersebut. Yang pertama ada transaction ID, di mana ini merupakan kode ID transaksi. Kemudian ada date, di mana ini merupakan tanggal transaksi dilakukan. Kemudian ada branch ID, di mana ini merupakan kode ID cabang kimia farma. Kemudian ada branch name, di mana ini merupakan nama cabang kimia farma. Kemudian ada kota, yaitu kota dari cabang-cabang kimia farma yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian itu ada provinsi, yaitu provinsi letak dari cabang-cabang kimia farma. Kemudian ada rating cabang atau penilaian konsumen terhadap cabang kimia farma. Kemudian ada customer name, di mana nama customer yang melakukan transaksi. Dan ada product ID, yaitu kode produk obat. Kemudian untuk product name ada nama obat. Kemudian actual price adalah harga obat. Kemudian diskon percentage merupakan persentase diskon yang diberikan pada obat. Dan percentage gross laba merupakan persentase laba yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan berikut, yaitu harga kurang dari sama dengan 50.000 memiliki laba 10%, harga lebih dari 50.000 hingga 100.000 memiliki laba 15%, kemudian harga di atas 100.000 dan di bawah 300.000 memiliki laba 20%, harga di atas 300.000 dan di bawah 500.000 memiliki laba 25%, dan harga 500.000 di atas 500.000 memiliki laba 30%. Dan kemudian juga ada net sales, di mana ini merupakan harga setelah diskon. Kemudian ada net profit, di mana ini merupakan keuntungan yang diperoleh Kimia Farma. Dan ada rating transaksi, yaitu penilaian konsumen terhadap transaksi yang dilakukan. Kemudian proyek yang kedua yaitu saya membuat Clear Data Dashboard Performance Analytics Kimia Farma Business Year 2020 until 2023. Pada proyek ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah dashboard analisis kinerja Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023 di Google Looker Studio. Dashboard ini dibuat berdasarkan tabel analisa yang telah dibuat sebelumnya pada BigQuery yang mencakup judul dashboard, filter control, snapshot data, perbandingan pendapatan Kimia Farma dari tahun ke tahun, top 10 total transaksi cabang provinsi, top 10 net sales cabang provinsi, dan top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah, sehingga Indonesia's Geomap untuk total profit masing-masing provinsi. Kemudian untuk yang pertama saya lakukan yaitu importing dataset to BigQuery. Pada importing dataset to BigQuery ini, yang pertama saya lakukan adalah mengeksplorasi data. Memulai dengan memahami struktur dataset yang tersedia, yaitu transaksi, inventaris, cabang, dan juga produk. Kemudian saya melakukan evaluasi kualitas data, yaitu missing values, duplikasi, outliers, menggunakan tools data profiling seperti BigQuery SQL. Setelah dicek, tidak ada duplikasi dalam data. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah integrasi dan transformasi. Ini masih dalam bagian importing dataset ke BigQuery. Dalam hal ini, yang pertama saya lakukan adalah mengimport data ke BigQuery dan membuat tabel relasional untuk analisis. Kemudian saya menggabungkan data transaksi dengan data produk dan cabang untuk mendapatkan wawasan holistik. Kemudian saya menambahkan KF Analysis di dataset Kimia Farma melalui query SQL.
Kemudian yang kedua, setelah importing data set to BigQuery yaitu adalah tabel analisa. Nah, tabel analisa ini menyajikan hasil pengolahan data dari tabel yang telah diimpor sebelumnya, yang mencakup informasi tentang transaksi, produk, dan cabang. Setiap baris dalam tabel menunjukkan detail transaksi, termasuk harga produk, diskon yang diberikan, serta margin laba yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai performa penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing transaksi. Kemudian yang ketiga, ini merupakan BigQuery syntax yang saya gunakan. Yang pertama itu ada syntax creatable, yaitu bagian ini membuat tabel baru bernama KF Analysis di dataset Kimia Farma. Kemudian yang kedua ada syntax select, di bagian ini memiliki kolom-kolom yang diambil dari tiga tabel sumber, yaitu KF Final Transaction dengan alias FT, KF Kantor Cabang dengan alias KC, KF Product dengan alias P. Kolom yang dipilih termasuk Transaction ID, date, branch ID, branch name, kota, provinsi, rating cabang, customer name, product ID, product name, dan beberapa kolom yang dihitung seperti net sales dan net profit. Kemudian ada syntax case statement di mana bagian ini menentukan persentase gross laba berdasarkan rentang harga produk atau FT price. Kemudian ada syntax case di mana perhitungan net sales dilakukan dengan mengurangi diskon dari harga asli atau FT price. Hasilnya tetap berupa angka desimal karena tidak dilakukan cash. Kemudian berikutnya ada syntax case statement di mana net profit dihitung dengan mengalihkan net sales dengan presentasi gross laba. Hasilnya tetap berupa angka desimal jika tidak dilakukan cash. Kemudian ada syntax select, yaitu mengambil rating dari tabel KF Final Transaction dan menamai ulang menjadi rating transaksi. Kemudian yang terakhir ada syntax from, join, and on. Bagian ini menentukan tabel-tabel sumber dan bagaimana mereka dihubungkan atau join. KF Final Transaction sebagai tabel utama, KF kantor cabang dijoin berdasarkan branch ID, dan KF product dijoin berdasarkan product ID. Kemudian ini merupakan hasil dari dashboard performance analytic yang saya buat seperti ini dan bisa diakses sendiri di link yang saya telah cantumkan di sini, di mana ini nantinya akan bisa dilakukan filtering berdasarkan tentang tanggal, provinsi, kota, dan branch name. Kemudian di sini seperti yang tadi saya katakan ada geomaps, kemudian ini ada data-data lain seperti total transaction, branch rating, total product sold, customer handle, total profit, ada top 5 branch highest rating, lowest rating, transaction rating, top 10 province highest transaction, top 10 province highest net sales, dan kimia pharma profit comparison. Kemudian untuk interpretasi dari data-data tadi, yang pertama ada total transaction, di mana 672,5 ribu transaksi menunjukkan volume transaksi yang sangat tinggi, mencerminkan aktivitas bisnis yang aktif dan terus berkembang. Kemudian yang kedua ada branch rating, di mana rating pelanggan yang rata-rata 4,45 menunjukkan bahwa pelanggan umumnya puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada total product sold, di mana 150 kode produk terjual dengan volume yang besar pada masing-masing produk, menunjukkan keberagaman produk yang diterima baik oleh pasar. Kemudian yang keempat ada customer handle, di mana sebanyak 264,6 ribu pelanggan yang dilayani menunjukkan jangkauan pasar yang luas. Kemudian yang terakhir ada total profit, di mana profit sebesar 98,5 miliar menunjukkan bisnis ini mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Kemudian interpretasi yang kedua yaitu ada Indonesia Geographic Distribution of Total Profit. Nah, distribusi profit menunjukkan bahwa Jawa Barat di sini memberikan kontribusi terbesar terhadap total profit perusahaan. Hal ini wajar mengingat provinsi ini memiliki populasi yang besar dan daya beli yang kuat. Infrastruktur yang memadai juga mempermudah distribusi produk di wilayah ini. Selain itu, provinsi seperti Sumatera Utara dan Kalimantan Timur juga mencatat kontribusi yang cukup besar, menunjukkan bahwa potensi pasar yang terus berkembang di luar Pulau Jawa. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai fokus strategi pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar di wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada top 10 province highest transaction. Di sini saya menggunakan data provinsi dan juga transaction ID. Di mana pada kategori top 10 total transaksi ini, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 198,7 ribu transaksi, diikuti oleh Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut merupakan pasar utama bagi kimia farma, didukung oleh strategi pemasaran dan distribusi yang sudah berjalan dengan baik di wilayah ini. Di sisi lain, provinsi seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat mencatat jumlah transaksi yang lebih kecil. Ini menunjukkan adanya peluang yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan pendekatan yang tepat seperti penguatan distribusi, promosi yang lebih intensif, atau penyesuaian produk dengan kebutuhan lokal, wilayah-wilayah ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi area pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan volume transaksi dan penjualan secara signifikan. Kemudian selanjutnya ada top 10 province highest net sales, di mana di sini saya menggunakan data provinsi dan juga data net sales. Berdasarkan grafik top 10 province highest net sales ini, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan total penjualan bersih sebesar 102,5 juta. 102,5 miliar.
Sumatera Utara dan Jawa Tengah mengikuti di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 24,8 miliar dan 24 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut merupakan pasar utama dengan kontribusi signifikan terhadap total penjualan. Kemudian di sisi lain, provinsi seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat mencatat angka penjualan besar bersih yang lebih rendah, masing-masing di bawah 11 juta. Ini menunjukkan adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan strategi yang tepat seperti peningkatan penetrasi pasar, penguatan distribusi, serta promosi yang lebih agresif, wilayah ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap total penjualan di masa depan. Kemudian selanjutnya ada top 5 branches yang memiliki high rating tetapi low transaction rating. Nah, beberapa cabang di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, dan Jawa Barat mencatat rating pelanggan yang tinggi, tetapi rating transaksi yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelanggan puas dengan layanan atau produk yang diberikan, tingkat transaksi pelanggan masih belum optimal. Situasi ini menjadi peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan transaksi dengan memperkuat promosi, menambah variasi produk, dan atau memperbaiki aksesibilitas cabang. Rating pelanggan yang tinggi mencerminkan kepercayaan pelanggan terhadap merek kimia farma yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan rating transaksi di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir ada kimia farma profit comparison. Secara keseluruhan, grafik profit menunjukkan kestabilan dengan profit tahunan berkisar antara 86,5 miliar hingga 87,1 miliar. Hal ini membuktikan bahwa kimia farma mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi termasuk dampak pandemi tahun 2021 yang sempat menekan profit. Namun, stabilitas ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan profit masih cenderung stagnan. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi kimia farma untuk mengevaluasi strategi bisnis dan mencari cara baru untuk mendorong pertumbuhan seperti menambah ragam produk, memperluas pasar ke wilayah baru, atau meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan. Sekian dari saya, presentasi mengenai final project saya. Terima kasih.